Baik teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan membahas kembali pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan. Nah, kali ini kita membahas dua tema ya. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang di negara ASEAN dan pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara ASEAN. 2. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Jadi awal mulanya peradaban manusia ini tidak terlepas dari perkembangan iptek. Perkembangan iptek ini akan mendorong penemuan produk baru yang memudahkan aktivitas manusia. Nah, jadi kondisi tersebut menunjukkan perkembangan iptek berdampak positif bagi kehidupan. Adapun teknologi yang berperan dalam kehidupan manusia ini meliputi teknologi transportasi, komunikasi, dan produksi. Untuk contoh yang pertama, pengaruhnya adalah teknologi transportasi. Jadi mobilitas penduduk ini memang berlangsung cepat dan dinamis, berakibat pada modernisasi transportasi baik darat, laut, dan udara. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui ya bahwa perkembangan alat transportasi ini membutuhkan ruang sebagai prasarana penunjang. Jadi makin banyak alat transportasi, maka makin banyak pula prasarana penunjang yang diperlukan. Jadi perkembangan sarana transportasi ini mengubah kondisi keruangan suatu negara. Akibat apa? Lahan produktif beralih fungsi menjadi fasilitas transportasi. Contohnya di tempat kita, di sekitar kita, perubahan lahan pertanian yang diubah fungsi lahannya menjadi jalan tol dan sebagainya. Baik teman-teman, contoh yang kedua adalah teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi ini, kemajuan teknologi memudahkan interaksi antar penduduk secara cepat, praktis, dan nyaman. Contohnya, ada penggunaan aplikasi lewat WhatsApp dan sebagainya ya, banyak sekali. Nah, kemajuan teknologi komunikasi ini akan mengurangi interaksi antar penduduk secara langsung. Nah, teman-teman coba sebutkan keunggulan dan kerugian akibat kemajuan teknologi ya, tulis di buku tulis. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Nah, jadi ASEAN ini sepakat memberlakukan MEA, teman-teman. Nah, pemberlakuan MEA ini menyebabkan kegiatan perekonomian antar negara ASEAN berlangsung dinamis dan terintegrasi. Nah, salah satu dampak pemberlakuan MEA yaitu cakupan kegiatan ekonomi negara ASEAN ini makin luas. Kondisi tersebut terjadi karena pemberlakuan MEA menghilangkan hambatan perdagangan antar negara ASEAN. Ya, di sini dampaknya sudah Ustazah tulis, coba kalian perhatikan ya. Dampak yang pertama ini terkait dengan tarif biaya masuk barang ke pasar dalam negeri diringankan atau dihilangkan. Akibatnya apa? Banyak produk asing beredar di pasar dalam negeri. Kemudian yang kedua, konsumen dalam negeri bebas memilih barang sesuai kualitas dan harga. Akibatnya persaingan antar produsen makin ketat. Kemudian produk lokal dapat dipasarkan sampai pasar luar negeri. Ini berakibat pada sistem distribusi tersebut mendorong kegiatan ekspor dan impor. Pengaruh yang ketiga di sini adalah pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Apa yang dimaksud dengan konversi lahan? Kegiatan alih fungsi lahan untuk kegiatan tertentu. Nah, jadi konversi lahan biasanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Contoh yang pertama di sini teman-teman, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi permukiman ya. Faktor yang mendorong alih fungsi lahan, silahkan kalian baca ya teman-teman. Kemudian apa dampak
alih fungsi lahan tersebut silahkan kalian tulis di buku tulis. Contoh yang kedua di sini adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Perlu teman-teman ketahui bahwa negara ASEAN ini mulai mengembangkan sektor industri. Maka kebutuhan lahan untuk kawasan industri juga akan makin meningkat. Nah, di sini penyediaan kawasan industri dilakukan dengan alih fungsi lahan pertanian. Nah, teman-teman, lahan pertanian yang dialihfungsikan sebagai kawasan industri ini biasanya terletak di daerah pinggiran kota. Alasannya apa saja untuk mendirikan industri di pinggir kota bisa kalian cermati. Oke, kesimpulan pelajaran hari ini Ustazah mengutip dari Quran Surat Al-Furqan ayat 48-49. Kita senantiasa mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan senantiasa harus kita rawat dan jaga lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikannya. Gitu ya teman-teman, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.